Banyak orang sholat, tapi hidupnya tetap terasa berat. Dengarkan sampai akhir, karena ada rahasia spiritual yang mungkin terlewat dari ibadah kita sehari-hari. Rahasia yang menentukan apakah sholat kita hanya gerakan fisik atau benar-benar pintu pembuka rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, jika kamu merasakan beban hidup yang tak kunjung terangkat, meskipun sholat tak pernah luput, kamu tidak sendirian. Jutaan umat muslim menghadapi dilema ini. Ibadah jalan terus, tapi rezeki terasa sempit. Hati gundah dan masalah seolah mengejar tanpa henti. Ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan jiwa untuk introspeksi. Mari kita duduk santai sejenak, meresapi setiap kata, mencari tahu di mana celah spiritual yang menyebabkan keberkahan kita terhambat, dan mengapa kita sering merasa miskin meski telah menunaikan rukun Islam yang utama. Jamaah sekalian, coba renungkan sejenak kondisi kita saat ini. Kita bangun pagi buta, mencari nafkah dengan sekuat tenaga dan keringat. Sholat subuh kita tegakkan, doa kita panjatkan. Tapi sepulang kerja, masalah seakan menanti di pintu rumah. Hubungan dengan pasangan merenggang, anak-anak sulit diatur, dan yang paling menyakitkan, tagihan utang seolah-olah menumpuk tanpa solusi. Kita bertanya dalam diam, "Ya Allah, bukankah aku sudah menjalankan kewajibanmu?" Kita merasa dilema, lelah fisik dan batin. Inilah realita pahit yang sering membuat iman kita diuji. Sholat ada, tapi ketenangan hati, sakinah, dan kelapangan rezeki terasa jauh. Seringkali saat kita merasa doanya tak didengar, kita lantas menyalahkan keadaan. Atau apakah berprasangka buruk pada takdir? Padahal sahabatku, bukan karena Allah tidak mendengar. Maha suci Allah dari sifat lalai dan tuli. Dia mendengarkan bahkan getar terkecil pun di hati kita. Kesalahan umum kita adalah menganggap sholat hanyalah ritual fisik, gugur kewajiban semata. Kita lupa bahwa sholat adalah mi'raj, sebuah koneksi langsung dengan Rabb semesta alam. Jika kita terburu-buru, pikiran melayang ke urusan kantor dan dagangan saat takbir, bagaimana mungkin kita mengharapkan hasil dan keberkahan? Bagaimana mungkin kita mengharapkan hasil dan keberkahan maksimal? Khusyuk itu sangat vital. Namun, ada pondasi ketaatan lain yang sering kita abaikan. Coba jujur pada diri kita. Berapa persen dari sholat kita yang benar-benar kita nikmati dan rasakan kehadirannya? Apakah kita sholat hanya karena takut dosa dan neraka? Atau karena benar-benar rindu berjumpa, bercerita, dan memuji Sang Pencipta? Sholat yang berkualitas tinggi akan selalu tercermin dalam akhlak kita di luar sejadah. Jika sholatnya tegak, tapi lisannya masih menyakiti orang lain, tangannya masih mengambil yang bukan haknya, atau hatinya masih dipenuhi dengki dan iri, maka sholat itu baru sebatas gerakan senam pelepas kewajiban.
Sholat yang diterima adalah yang mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi, mari kita periksa apakah sholat kita sudah memiliki daya tahan. Jadi, mari kita periksa apakah sholat kita sudah memiliki daya tahan spiritual terhadap bisikan maksiat dan dosa. Solusinya, saudaraku, harus dimulai dari cara kita memandang sholat itu sendiri. Sholat jangan dianggap sebagai beban, melainkan sebagai sumber energi utama dan pusat charging spiritual kita. Sholat itu adalah zikir akbar, pengingat terbesar yang membumi. Saat kita takbiratul ihram, kita harus benar-benar meninggalkan dunia di belakang panggung, meletakkan semua kekhawatiran utang dan rezeki pada Zat yang Maha Pemberi. Hadirkan dengan hati, pahami setiap makna ayat yang diucapkan, dan rasakan keagungan Allah dalam setiap gerakan. Sebab hati yang benar-benar hadir saat sholat adalah magnet rezeki dan ketenangan paling mujarab yang langsung dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, rezeki itu layaknya air yang ingin mengalir deras menuju kita. Jika ada sumbatan berupa dosa masa lalu, air itu akan tertahan bahkan stagnan, menyebabkan kita merasa miskin dan seret rezeki terus-menerus. Inilah mengapa taubat menjadi kunci pembuka pintu rezeki yang sering kita lupakan. Meskipun kita rajin sholat malam, taubat nasuha bukan hanya sekedar ucapan lisan, tapi penyesalan mendalam disertai janji tidak mengulanginya. Kita harus bersihkan saluran spiritual ini dari debu-debu riba, dari kotoran zalim terhadap sesama, dan dari lumpur kesombongan. Setelah kita benar-benar tulus membersihkan hati, barulah sholat dan doa kita akan menembus lapisan langit tanpa hambatan spiritual. Selain sholat wajib yang khusyuk, jangan pernah meremehkan sunnah-sunnah penguat ba'diyah dan kolbiyah yang menyempurnakan. Sholat duha yang dikenal sebagai penarik rezeki yang melimpah ruah, serta qiyamul lail yang memberikan kekuatan batin luar biasa. Dan yang tak kalah penting, zikir setelah sholat. Jangan buru-buru berdiri setelah salam. Duduklah sejenak, beristighfar 33 kali, bertasbih, bertahmid, dan bertakbir. Ini adalah sesi pendingin sekaligus penguat koneksi spiritual. Ketika kita memenuhi hati dengan zikir yang tulus, hati menjadi kuat dan lapang untuk menghadapi badai duniawi. Kekuatan batin inilah yang menjadi benteng dan pelancar segala urusan rezeki dan kehidupan. Jadi sahabat beriman, masih ada jalan pulang, dan jalannya adalah melalui perbaikan sholat dan taubat yang kita lakukan. Allah itu Maha Pengampun dan Pemberi rezeki. Tidak peduli seberapa banyak dosa yang kita telah perbuat atau seberapa seret rezeki yang kita alami saat ini, pintu rahmatnya selalu terbuka lebar dan siap menyambut. Jangan pernah putus asa. Jadikanlah setiap sholat sebagai kesempatan baru untuk memperbaiki niat dan kualitas diri. Fokuskan niat kita lurus hanya karena Allah, bukan karena ingin cepat kaya atau bebas dari masalah. Ketika niat sudah lurus dan sholat sudah diperbaiki, ketenangan hati akan datang lebih dulu, dan rezeki akan mengikuti dengan sendirinya sebagai bonus dari ketaatan kita. Intinya, istiqomah adalah kunci keberhasilan.
Istiqomah adalah kunci keberhasilan yang sejati. Kadang kita merasa lelah, merasa seperti ibadah tidak ada gunanya. Itu wajar. Namun, ibadah yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara konsisten. Meskipun kadarnya sedikit demi sedikit, teruslah perbaiki kualitas sholat, perbaiki lisan, dan jaga hati kita dari penyakit hati. Bersihkan hati kita dari syubhat, lunasi utang dengan sungguh-sungguh, dan jangan lupakan sedekah. Sedekah adalah bukti keimanan kita dan pelengkap ibadah sholat yang akan melapangkan rezeki. Ingatlah, kekayaan hakiki bukanlah seberapa banyak harta yang kita miliki, tapi seberapa kaya hati kita dengan keimanan dan ketenangan. Saudaraku, semoga renungan ini menyentuh hati kita dan menjadi pemantik untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama sholat. Mari kita sama-sama berjanji untuk sholat lebih baik mulai hari ini. Sholat yang mampu menjauhkan kita dari kefakiran dunia dan akhirat. Jika konten ini bermanfaat, mohon berikan komentar di bawah. Sampaikan pengalaman dan doa terbaikmu. Jangan lupa bagikan kepada teman dan keluarga agar keberkahan ini meluas. Mari kita saling mendoakan. Semoga kita semua diberikan kekuatan, keistiqomahan, dan rezeki yang berkah dunia hingga akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, jika kamu merasakan beban hidup yang tak kunjung terangkat, meskipun sholat tak pernah luput, kamu tidak sendirian. Jutaan umat muslim menghadapi dilema ini. Ibadah jalan terus, tapi rezeki terasa sempit. Hati gundah, dan masalah seolah mengejar tanpa henti. Ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan jiwa untuk introspeksi. Mari kita duduk santai sejenak, meresapi setiap kata, mencari tahu di mana celah spiritual yang menyebabkan keberkahan kita terhambat. Dan mengapa kita sering merasa miskin, meski telah menunaikan rukun Islam yang utama. Jamaah sekalian, coba renungkan sejenak kondisi kita saat ini. Kita bangun pagi buta, mencari nafkah dengan sekuat tenaga dan keringat. Sholat subuh kita tegakkan, doa kita panjatkan. Tapi sepulang kerja, masalah seakan menanti di pintu rumah. Hubungan dengan pasangan merenggang, anak-anak sulit diatur, dan yang paling menyakitkan, tagihan utang seolah-olah menumpuk tanpa solusi. Kita bertanya dalam diam, ya Allah, bukankah aku sudah menjalankan kewajibanmu? Kita merasa dilema, lelah fisik dan batin. Inilah realita. Realita pahit yang sering membuat iman kita diuji. Sholat ada, tapi ketenangan hati, sakinah, dan kelapangan rezeki terasa jauh. Seringkali saat kita merasa doanya tak didengar, kita lantas menyalahkan keadaan. Atau apakah berprasangka buruk pada takdir? Padahal sahabatku, bukan karena Allah tidak mendengar. Maha suci Allah dari sifat lalai dan tuli. Dia mendengarkan bahkan getar terkecil pun di hati kita.
Kesalahan umum kita adalah menganggap sholat hanyalah ritual fisik, gugur kewajiban semata. Kita lupa bahwa sholat adalah mi'raj, sebuah koneksi langsung dengan Rabb semesta alam. Jika kita terburu-buru, pikiran melayang ke urusan kantor dan dagangan saat takbir, bagaimana mungkin kita mengharapkan hasil dan keberkahan? Bagaimana mungkin kita mengharapkan hasil dan keberkahan maksimal? Khusyuk itu sangat vital, namun ada pondasi ketaatan lain yang sering kita abaikan. Coba jujur pada diri kita. Berapa persen dari sholat kita yang benar-benar kita nikmati dan rasakan kehadirannya? Apakah kita sholat hanya karena takut dosa dan neraka? Atau karena benar-benar rindu berjumpa, bercerita, dan memuji Sang Pencipta? Sholat yang berkualitas tinggi akan selalu tercermin dalam akhlak kita di luar sejadah. Jika sholatnya tegak, tapi lisannya masih menyakiti orang lain, tangannya masih mengambil yang bukan haknya, atau hatinya masih dipenuhi dengki dan iri, maka sholat itu baru sebatas gerakan senam pelepas kewajiban. Sholat yang diterima adalah yang mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi, mari kita periksa apakah sholat kita sudah memiliki daya tahan. Jadi, mari kita periksa apakah sholat kita sudah memiliki daya tahan spiritual terhadap bisikan maksiat dan dosa. Solusinya, saudaraku, harus dimulai dari cara kita memandang sholat itu sendiri. Sholat jangan dianggap sebagai beban, melainkan sebagai sumber energi utama ya, dan pusat charging spiritual kita. Sholat itu adalah zikir akbar, pengingat terbesar Sang yang membumi. Saat kita takbiratul ihram, kita harus benar-benar meninggalkan dunia di belakang panggung, meletakkan semua kekhawatiran utang, dan rezeki pada Zat yang Maha Memberi. Hadirkan dengan hati, pahami setiap makna ayat yang diucapkan, dan rasakan keagungan Allah dalam setiap gerakan. Sebab hati yang benar-benar hadir saat sholat adalah magnet rezeki dan ketenangan paling mujarab yang langsung dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, rezeki itu layaknya air yang ingin mengalir deras menuju kita. Jika ada sumbatan berupa dosa masa lalu, air itu akan tertahan bahkan stagnan, menyebabkan kita merasa miskin dan seret rezeki terus-menerus. Inilah mengapa taubat menjadi kunci pembuka pintu rezeki yang sering kita lupakan. Meskipun kita rajin sholat malam, taubat nasuha bukan hanya sekedar ucapan lisan, tapi penyesalan mendalam disertai janji tidak mengulanginya. Kita harus bersihkan saluran spiritual ini dari debu-debu riba, dari kotoran zalim terhadap sesama, dan dari lumpur kesombongan. Setelah kita benar-benar tulus membersihkan hati, barulah sholat dan doa kita akan menembus lapisan langit tanpa hambatan spiritual. Selain sholat wajib yang khusyuk, jangan pernah meremehkan sunnah-sunnah penguat ba'diyah dan qalbiyah yang menyempurnakan. Sholat duha yang dikenal sebagai penarik rezeki yang melimpah ruah, serta qiyamul lail yang memberikan kekuatan batin luar biasa. Dan yang tak kalah penting, zikir setelah sholat. Jangan buru-buru berdiri setelah salam. Duduklah sejenak,
beristighfar 33 kali, bertasbih, bertahmid, dan bertakbir. Ini adalah sesi pendingin sekaligus penguat koneksi spiritual. Ketika kita memenuhi hati dengan zikir yang tulus, hati menjadi kuat dan lapang untuk menghadapi badai duniawi. Kekuatan batin inilah yang menjadi benteng dan pelancar segala urusan rezeki dan kehidupan. Jadi sahabat beriman, masih ada jalan pulang, dan jalannya adalah melalui perbaikan sholat dan taubat yang kita lakukan. Allah itu Maha Pengampun dan Pemberi rezeki. Tidak peduli seberapa banyak dosa yang kita telah perbuat atau seberapa seret rezeki yang kita alami saat ini, pintu rahmatnya selalu terbuka lebar dan siap menyambut. Jangan pernah putus asa. Jadikanlah setiap sholat sebagai kesempatan baru untuk memperbaiki niat dan kualitas diri. Fokuskan niat kita lurus hanya karena Allah, bukan karena ingin cepat kaya atau bebas dari masalah. Ketika niat sudah lurus dan sholat sudah diperbaiki, ketenangan hati akan datang lebih dulu dan rezeki akan mengikuti dengan sendirinya sebagai bonus dari ketaatan kita. Intinya, istiqomah adalah kunci keberhasilan. Istiqomah adalah kunci keberhasilan yang sejati. Kadang kita merasa lelah, merasa seperti ibadah tidak ada gunanya. Itu wajar. Namun, ibadah yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara konsisten. Meskipun kadarnya sedikit demi sedikit, teruslah perbaiki kualitas sholat, perbaiki lisan, dan jaga hati kita dari penyakit hati. Bersihkan hati kita dari syubhat, lunasi utang dengan sungguh-sungguh, dan jangan lupakan sedekah. Sedekah adalah bukti keimanan kita dan pelengkap ibadah sholat yang akan melapangkan rezeki. Ingatlah, kekayaan hakiki bukanlah seberapa banyak harta yang kita miliki, tapi seberapa kaya hati kita dengan keimanan dan ketenangan. Saudaraku, semoga renungan ini menyentuh hati kita dan menjadi pemantik untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama sholat. Mari kita sama-sama berjanji untuk sholat lebih baik mulai hari ini. Sholat yang mampu menjauhkan kita dari kefakiran dunia dan akhirat. Jika konten ini bermanfaat, mohon berikan komentar di bawah. Sampaikan pengalaman dan doa terbaikmu. Jangan lupa bagikan kepada teman dan keluarga agar keberkahan ini meluas. Mari kita saling mendoakan. Semoga kita semua diberikan kekuatan, keistiqomahan, dan rezeki yang berkah dunia hingga akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.